Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 9 dari soal 4-6. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas latihan 9 dari soal 7-10. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan volume gabungan bangun ruang. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan 9, sesi ketiga. Menentukan volume gabungan bangun ruang. Di mana sesi pertama dan sesi kedua, kita sudah membahas mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 6. Untuk sesi ketiga ini, kita akan lanjutkan membahas mulai dari soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Oke teman-teman, jadi ada 4 soal untuk sesi ketiga. Kita mulai dari soal nomor 7. Apabila kita perhatikan, gambar soal nomor 7 ini adalah gambar bangun ruang, tabung, dan kerucut. Jadi ada dua bangun ruang yang berbeda. Dimana untuk bagian pertama, kita cari terlebih dahulu buat tabung. Oke, ini nanti bagian pertama. Lalu bagian kedua, kerucut. Yang bagian atas teman-teman ya. Oke, kita mulai terangkan dari bagian pertama. Dimana bangun ruang tabung, tingginya sudah diketahui 12 cm dan panjang diameternya 14 cm. Yang ini teman-teman, 18 cm ini tinggi keseluruhan. Jadi tinggi dari kerucut sampai ke tabung. Ini nanti buat mencari tingginya kerucut. Nah, di mana nanti kita untuk mengerjakan soal nomor 7 ini, kita harus tentukan terlebih dahulu jari-jarinya. Untuk mencari jari-jari tabung, kita akan mencari dari diameter alasnya tabung. Oke, di mana diameternya 14 cm. Ini akan kita bagi dua, diameter dibagi 2, berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Di mana jari-jari setengah diameter. Oke teman-teman, sehingga nanti kita bagi 2 menjadi 7 cm. Karena alasnya berbentuk lingkaran, oke? Jadi alasnya kerucut dan alasnya tabung sama-sama berbentuk lingkaran. Sehingga nanti diameternya sama, sudah ditentukan 14 cm. 14 ini nanti kita bagi 2. Ini adalah diameternya, D dibagi 2 sama dengan 7 cm. Jadi R-nya buat tabung dan R-nya buat kerucut, kita memakai 7 cm. Nah, bagaimana dengan tingginya? Untuk tinggi kerucut, dari sini sudah diketahui 18 cm. Nah, dari ujung kerucut, yang ini teman-teman ya, udah ada garis listnya, ditarik ke bawah sampai ke tabung. Oke? Jadi, dari kerucut sampai ke tabung, itu tingginya 18 cm. Nah, untuk mencari tingginya kerucut berarti 18 kita kurangi dengan 12. Oke? Atau 18 kita kurangi dengan tinggi tabung. Oke teman-teman, jadi hasilnya 6 cm buat tinggi kerucut. Kita lanjutkan soal nomor 8. Nah, apabila kita perhatikan gambar nomor 8 ini teman-teman, ini adalah bangun ruang, setengah bola, dan kerucut. Jadi ini juga sama, dua bangun ruang yang berbeda. Jadi yang bagian satu nanti teman-teman, ini yang setengah bola. Oke, jadi yang bagian bawah ini sebenarnya bola. Karena di sini setengah, maka kita buat volume setengah bola. Nah, untuk bagian duanya di sini kita pakai buat kerucut. Oke. Nah, kita mulai dari menerangkan setengah bola. Di mana rumus bangun ruang setengah bola? Rumusnya adalah setengah dikali 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Oke. Setengah dikali 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Nah, di sini teman-teman jari-jarinya sudah diketahui 10 cm. Sehingga nanti buat r-nya r pangkat 3 atau 10 pangkat 3. Oke. Nah, untuk pi-nya kita memakai 3,14. 3,14 karena 10 bukan kelipatan 7. Nah, itu buat setengah bola. Kita akan terangkan buat kerucut. Di mana kerucut bedanya dengan bola? Kerucut mempunyai tinggi teman-teman ya. Jadi kerucut mempunyai tinggi, sehingga untuk rumus kerucut 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Nah, tadi setengah bola tingginya dia tidak punya, karena tadi pakai rumus 1/2 dikali 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Nah, kalau setengah bola tadi yang kita butuhkan hanya r-nya. R-nya sudah diketahui.
Untuk kerucut, nah di sini tingginya sudah diketahui 15 cm. Jadi yang ini teman-teman ya, tingginya kerucut dari atas ke bawah ini adalah 15 cm sudah diketahui. Nah, bagaimana untuk jari-jari? Nah, jari-jari juga sama, karena alasnya sama-sama berbentuk lingkaran, juga sudah diketahui 10 cm buat jari-jari. Oke, teman-teman, kita lanjut ya untuk soal nomor 9. Apabila kita perhatikan gambar nomor 9 ini adalah gambar tabung dan setengah bola. Jadi bedanya ini teman-teman berdiri ya. Kalau soal nomor 10 ini berbaring. Kita akan bagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama kita mencari terlebih dahulu tabung, yang bagian bawah ini teman-teman ya. Nah, untuk bagian 2 kita cari nanti buat setengah bola. Oke, kita mulai menerangkan bagian 1 untuk tabung. Untuk tabung rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Dimana untuk mencari tabung, kita harus menentukan terlebih dahulu jari-jari. Karena rumusnya teman-teman tadi apa? Pi dikali R kuadrat. Nah, untuk mencari jari-jari, tinggi dari kedua bangun ruang antara setengah bola dan tabung itu semua ada 27 cm. Jadi tinggi keseluruhan dari setengah bola sampai tabung tingginya 27 cm. Akan kita kurangkan dengan 20 cm. Oke. Nah, 27 dikurang 20 hasilnya 7 cm. Sehingga untuk jari-jari setengah bola dan tabung kita memakai 7 cm. Jadi kalau tingginya tabung 20 cm sudah diketahui. Bagaimana dengan volume setengah bola? Nah, untuk volume setengah bola ini rumusnya setengah dikali 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Jadi di sini teman-teman karena rumusnya Pi dikali R pangkat 3, maka R-nya kita cari terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk mencari R tadi sudah saya terangkan. Dari 27 cm ini kita kurangkan dengan 20 cm, sehingga 27 dikurangi 20 hasilnya 7. Nah, 7 cm ini nanti buat jari-jari setengah bola, begitu juga buat tabung. Nah, di sini karena 7 jari-jarinya, maka nanti kita memakai pi-nya 22/7. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Apabila kita perhatikan gambar soal nomor 10 ini juga hampir sama dengan soal nomor 9 teman-teman ya. Ini juga seperti kapsul, di mana kedua bangun ruang ini adalah berbeda. Ini adalah setengah bola dan ini juga setengah bola. Jadi ada dua teman-teman ya. Dan ini adalah tabung. Nah, kita akan bagi menjadi dua bagian, di mana volume tabung, bagian tabung ini akan kita buat bagian 1 dan bolanya, setengah bolanya bagian 2. Oke, kita terangkan sedikit teman-teman untuk bagian 1 tabungnya. Nah, tabung rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Karena rumusnya Pi dikali R kuadrat, lagi-lagi kita mencari jari-jari atau simbolnya R. Untuk mencari jari-jari, 20 cm ini teman-teman akan kita bagi 2. 20 kita bagi 2 sama dengan 10 cm. Oke, itu buat jari-jari volume tabung. Lalu bagaimana dengan tingginya? Karena rumusnya tabung, Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Jadi dia memiliki tinggi teman-teman ya. Untuk mencari tinggi tabung, total dari keseluruhan dari ujung ini ke ujung ini teman-teman, panjangnya berapa? Tingginya 40 cm. Oke. Jadi panjang dari ujung ini ke sini, total tingginya seluruhnya 40 cm. Akan kita kurangkan dengan jari-jari setengah bola dengan jari-jari setengah bola. Jadi ada dua teman-teman ya. Ini jari-jari setengah bola, ini jari-jari setengah bola. Jadi 40 cm kita kurangkan dengan 10 cm, lalu kita tambahkan dengan 10 cm. Oke, sehingga 40 dikurangi 20. Hasilnya 20 cm. Jadi untuk tinggi tabung adalah 20 cm. Oke, kita cari sekarang bagian 2 setengah bola. Di mana setengah bola rumusnya 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Jadi karena rumusnya Pi dikali R pangkat 3, sehingga buat jari-jarinya sudah kita ketahui 20 dibagi 2 atau jari-jari. Oke teman-teman ya. Jadi 20 cm kita bagi 2, hasilnya 10 cm itu buat jari-jari setengah bola. Oke, dari soal nomor 7, 8, 9, dan 10 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 9, sesi ketiga. Tentukan volume gabungan bangun ruang sebagai berikut. Apabila kita perhatikan gambar soal nomor 7 ini adalah gambar bangun ruang
tabung dan kerucut. Di mana bagian tabung kita buat bagian 1, lalu untuk kerucut bagian 2. Oke, biar lebih mudah teman-teman ya. Nah, kita mulai dari bagian 1 atau volume tabung. Di mana untuk mencari volume tabung rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Di mana Pi-nya belum diketahui, sehingga kita tentukan terlebih dahulu mencari R-nya atau jari-jari. Di mana untuk mencari jari-jari, kita lihat teman-teman ya, kita perhatikan. Tabung ini memiliki alas, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Demikian juga buat kerucut, sama, di sini juga berbentuk lingkaran. Sehingga untuk jari-jari tabung dan kerucut, kita ambil dari diameternya, oke? Jadi diameternya 14 cm. Oke, nah yang 14 cm ini akan kita bagi 2 menjadi 7 cm. Jadi di sini teman-teman sudah saya buat keterangan di mana R atau jari-jari diameter dibagi 2. Oke, 14 dari sini kita pindahkan lalu kita bagi 2, hasilnya 7 cm. Jadi jari-jari buat tabung dan jari-jari buat kerucut nanti kita memakai 7 cm. Lalu bagaimana dengan tinggi tabung? Karena tabung memiliki tinggi, sehingga T sama dengan 12 cm atau tinggi sama dengan 12 cm karena tingginya tabung sudah diketahui teman-teman yang ini. Oke, 12 cm. Jadi ini adalah tinggi tabung. Oke, jadi tingginya kita sudah diketahui dan jari-jarinya juga kita sudah dapatkan dari diameternya. Oke, dimana jari-jari setengah diameter. Langsung kita kerjakan teman-teman. Volume tabung rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Dimana Pi-nya 22/7. Kenapa 22/7? Karena 7 kelipatan 7. Oke, jadi karena jari-jarinya 7 masih kelipatan 7. Oke, lalu untuk R kuadrat 7 dikali 7. Dimana R-nya tadi kita dapatkan 7 cm. Kita kalikan 2 kali atau R dikali R. Oke, lalu tingginya 12 yang sudah diketahui teman-teman. Kita pindahkan. Lalu kita sederhanakan biar lebih kecil. 7 kita bagi 7, 1. 7 kita bagi 7, 1. Sehingga 22 dibagi 1, 22. Oke. Lalu yang 7 ini kita turunkan. 12-nya kita turunkan. Kita kalikan kembali. 22 dikali 7. Hasilnya 154. Lalu yang 12 ini kita turunkan. Kita kalikan kembali. 154 dikali 12. Hasilnya 1848 cm3. Jadi volume 1 atau volume tabung hasilnya 1848 cm3. Kita akan cari untuk volume 2 atau volume kerucut. Di mana volume kerucut rumusnya 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk R-nya tadi kan sudah kita dapatkan dari alasnya karena alasnya berbentuk lingkaran sehingga 14 dibagi 2 hasilnya 7. Itu buat R-nya tabung dan kerucut. Sekarang kita cari tingginya. Tingginya adalah 6. Dari mana dapat 6? Nah, tingginya kerucut dari atasnya kerucut ini teman-teman, ini bagian puncaknya kerucut ya, paling atas yang ini. Kita tarik sampai ke bawah, tingginya semua ada 18 cm. Oke. Jadi tingginya dari kerucut sampai ke bawah, bagian bawah tabung itu tingginya 18 cm. Tinggal kita kurangkan total dari keseluruhan tingginya 18 dikurangi tingginya tabung, sehingga 18 dikurangi 12 hasilnya 6. Oke. Nah, di sini juga saya buat keterangan untuk jari-jarinya sama halnya dengan tabung, diameter dibagi 2. Oke. D dibagi 2, 14 dibagi 2, di mana diameternya tadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Lalu untuk tingginya 6 cm. Dari 18 dikurangi 12. Jadi dari total keseluruhannya 18 kita kurangkan dengan 12 hasilnya 6. Oke, kita masukkan rumusnya teman-teman. 1/3 kita turunkan. Lalu Pi-nya kita memakai 22/7 karena jari-jarinya 7 masih kelipatan 7. Lalu R kuadrat 7 dikali 7, jadi ada perkalian 2 kali karena R pangkat 2. Lalu tingginya 6. 6-nya tadi dari sini yang kita dapat tadi teman-teman ya. Oke. Kita sederhanakan biar lebih kecil. Yang 3 ini kita bagi 3, 1. Yang 6 ini kita bagi 3, 2. Kenapa yang kita bagi bagian belakang? Kalau kita bagi yang di sini juga boleh teman-teman, kita kali ke sini boleh, ini juga boleh, atau ini duluan juga boleh, nggak masalah.
karena ini bentuknya perkalian seluruhnya, jadi tidak mengurangi nilainya. Oke. Nah, kita bagi dan kita kalikan. 1 dibagi 1, 1. 1 kita kalikan 22 per 7, tetap 22 per 7. Lalu yang 7-nya ini kita turunkan, 7-nya kita turunkan, dan yang 2 ini kita turunkan, yang kita kecilkan tadi. Lalu kita sederhanakan lagi, yang 7 ini kita bagi 7, 1. Yang 7 ini kita bagi 7, 1. Sehingga 22 dibagi 1, 22. Yang 7 ini kita turunkan, dan yang 2 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan, 22 dikali 7. Hasilnya 154. Lalu yang 2-nya ini kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali, 154 dikali 2. Hasilnya 308. Jadi 154 dikali 2, 308 cm kubik. Oke, jadi volume 1 tadi sudah kita dapatkan 1848 cm kubik. Volume 2 atau volume kerucut 308 cm kubik. Lalu kita perhatikan lagi teman-teman gambar bagian 1 dan bagian 2, tabung dan kerucut. Dari kedua bangun ruang ini utuh, tidak ada yang kurang di bagian bangun ruangnya, sehingga tinggal kita jumlahkan volume 1 ditambah volume 2. Hasilnya volume 1 1848 dari sini, lalu untuk volume 2 308 dari sini. Kita jumlahkan 1848 ditambah 308, hasilnya 2156 cm kubik. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Apabila kita perhatikan gambar soal nomor 8 ini adalah gambar setengah bola yang ini teman-teman. Oke, dan bagian atas adalah kerucut. Kita akan bagi menjadi dua bagian, di mana setengah bola kita buat bagian 1 teman-teman ya. Lalu buat kerucut bagian 2. Nah, kita mulai dari bagian 1 atau volume 1. Di mana setengah bola rumusnya setengah dikali 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Di mana pi-nya belum diketahui, maka kita nanti mencarinya dari jari-jarinya. Nah, di sini jari-jarinya sudah diketahui 10 cm. Nah, karena 10 cm berarti pi nanti kita memakai 3,14 karena 10 bukan kelipatan tuh 7. Oke. Nah, kita langsung masuk rumusnya teman-teman ya. Karena rumusnya pi dikali r pangkat 3. R-nya sudah 10, tentu pi-nya kita bisa menentukannya. Kita lanjutkan. 1/2 dikali 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Di mana 1/2 kita turunkan, lalu 4/3 kita turunkan, lalu pi-nya kita memakai 3,14. Karena 10 bukan kelipatan 7. Oke. Lalu r pangkat 3 berarti 10 pangkat 3. Karena r-nya juga sudah diketahui 10 cm. Kita pangkatkan 3 karena sesuai rumusnya. Lalu kita sederhanakan. Nah, di sini teman-teman, karena ini adalah bentuk pecahan, kita kalikan teman-teman ya, dengan cara kita sederhanakan terlebih dahulu. Yang 2 ini kita bagi 2, 1. Yang 4 ini kita bagi 2, 2. Lalu kita kalikan, 1 dikali 2, 2. Oke, 1 dikali 3, 3. Jadi ini saya buat tandanya teman-teman ya, biar lebih ini. Oke, 1 dikali 2, 2. 1 dikali 3, 3. Nah, oke. Jadi 2/3. Lalu 3,14 kita turunkan. Lalu ini kita selesaikan teman-teman ya. 10 pangkat 3. Di mana 10 pangkat 3 berarti 10 dikali 10 dikali 10. Jadi ada 3 kali teman-teman ya. Nah, karena ada angka nolnya 3, tinggal kita gabung menjadi 1000. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. 2/3-nya kita turunkan. Lalu ini kita selesaikan. 3,14 dikali 1000. Hasilnya 3140. Nah, selanjutnya pembilang ini kita kalikan ke 3140. Oke. 2 dikali 3140 hasilnya 6280. Lalu yang 3 ini menjadi pembaginya. Tinggal kita bagikan. 6280 dibagi 3 hasilnya 2093,33 cm kubik. Jadi untuk volume 1 atau volume setengah bolanya hasilnya 2093,33 cm kubik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2 atau volume 2, volume kerucut. Di mana volume kerucut rumusnya 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Di mana tadi tingginya ini teman-teman sudah diketahui, yang ini teman-teman ya, tingginya 15.
Yang ini adalah tingginya ke kerucut. Oke. Nah, kalau R-nya juga sudah diketahui 10 cm. Nah, karena rumusnya Pi dikali R kuadrat, berarti R-nya sudah ketahuan, berarti Pi-nya juga udah bisa kita tentukan. Lalu untuk tingginya juga sudah diketahui, sehingga tinggal masuk rumus. Oke. Kita masukkan teman-teman. 1/3-nya kita turunkan, lalu Pi-nya kita memakai 3,14. Kenapa kita memakai 3,14? Karena 10 bukan kelipatan 7. Nah, cuma itu teman-teman ya, alasannya kenapa kita memakai 3,14, karena R-nya bukan kelipatan 7. Lalu untuk R kuadrat, kita memakai 10, karena R-nya tadi sudah diketahui 10 dari sini. Nah, karena rumusnya R kuadrat, R pangkat 2, berarti 10 pangkat 2 atau 10 dikali 10 itu sama teman-teman ya. R pangkat 2 atau R dikali R itu sama, sehingga tingginya 15 juga sudah diketahui dari sini. Kita pindahkan ke sini. Oke. Selanjutnya kita kalikan. 1/3 kita turunkan, lalu 3,14 kita turunkan, lalu 10 pangkat 2 berarti 10 dikali 10. Oke teman-teman ya. 10 pangkat 2 berarti 10 dikali 10 hasilnya 100. Yang 15 ini kita turunkan. Di sini akan kita sederhanakan biar lebih kecil. Yang 3 ini kita bagi 3, 1. Lalu yang kita bagi yang di belakang teman-teman ya. Karena ini dibagi 3 habis, sisa 5. Oke. Nah, tinggal kita bagi dan kita kalikan. 1 dibagi 1, 1. 1 kita kalikan 3,14 tetap 3,14. Lalu yang 100 ini kita pindahkan. Lalu yang 5 ini tadi yang kita sederhanakan kita pindahkan. Lalu kita kalikan 3,14 dikali 100. Nah, ini teman-teman, 3,14 dikali 100 hasilnya 314. Lalu yang 5 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali 314 dikali 5. Hasilnya 1570 cm3. Jadi, volume 1 atau volume setengah bolanya 2093,33. Lalu untuk volume 2 atau volume kerucut 1570. Tinggal kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena dari kedua bangun ruang ini utuh, tidak ada yang berkurang teman-teman ya. Sehingga volume 1 atau volume setengah bola ini kita tambahkan dengan volume kerucut, sehingga hasilnya 2093,33 ditambah 1570 hasilnya 3633,33 cm3. Jadi, volume gabungannya adalah 3633,33 cm3. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Apabila kita perhatikan kembali, soal nomor 9 ini adalah gambar bangun ruang, tabung, dan setengah bola. Ini adalah gambar tabung teman-teman, dan yang di atasnya adalah setengah bola. Di mana di bagian 1 tabung akan kita bagi, ini bagian 1 dan setengah bolanya bagian 2. Oke, biar lebih mudah teman-teman, kita mulai dari bagian 1 atau volume 1. Di mana untuk mencari volume tabung, rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Karena jari-jarinya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu dengan cara tinggi antara kedua bangun ruang, antara setengah bola sampai ke tabung. Oke. Jadi dari sini teman-teman ya, dari tinggi setengah bola sampai ke tabung. Total seluruhnya tingginya 27 cm. Akan kita kurangkan dengan tingginya tabung. Nah, tinggi tabung 20 cm. Tinggi total dari kedua bangun ruang ini adalah 27 cm. Jadi kita akan kurangkan 27 dikurangi 20. Jadi hasil nanti 7 cm buat jari-jarinya. Jari-jari itu nanti berlaku buat tabung dan buat setengah bola. Oke. Lalu untuk tinggi tabungnya sudah diketahui 20 cm teman-teman ya. Jadi ini adalah tinggi tabung. Nah, karena rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali tinggi, sehingga kita tinggal masukkan ke rumusnya. Jari-jarinya tadi kita sudah ketemu dan tingginya juga sudah diketahui. Tinggal kita masukkan teman-teman ke rumusnya. Oke. Pi dikali R kuadrat dikali T, di mana Pi-nya 22/7. Kenapa 22/7? Karena jari-jarinya tuh 7. Oke, masih kelipatan 7 teman-teman. Lalu untuk R kuadrat berarti 7 dikali 7 atau R dikali R. Lalu kita kalikan dengan tingginya 20 cm. Nah, yang sudah diketahui teman-teman, kita pindahkan. Lalu kita sederhanakan biar lebih kecil. Yang 7 ini kita bagi 7, 1.
Lalu yang 7 ini kita bagi 7 1, sehingga 22 dibagi 1 22. Lalu 7 kita turunkan, 20 nya kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali, 22 dikali 7. Yang ini hasilnya 154. Lalu yang 20 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali, 154 dikali 20. 154 dikali 20. Hasilnya 3080 cm3. Jadi untuk volume tabung hasilnya 3080 cm3. Nah, kita akan cari untuk volume setengah bola. Di mana setengah bola ini teman-teman? Rumusnya adalah setengah dikali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, karena R-nya tadi sudah dapat, dari 27 ini kita kurangkan 20, maka kita tinggal masukkan ke rumus. Oke? Karena rumusnya pi dikali R pangkat 3. Oke teman-teman ya, kita langsung ke rumusnya. 1/2 nya kita turunkan, lalu 4/3 nya kita turunkan, lalu pi nya kita memakai 22/7 karena 7 adalah kelipatan 7, sehingga kita pakai 22/7. Apabila tidak kelipatan 7 berarti kita memakai 3,14. Nah, karena ini kelipatan 7 kita memakai 22/7. Lalu untuk R pangkat 3 berarti kita kalikan 3 kali. 7 dikali 7 dikali 7, atau R dikali R dikali R. Oke teman-teman. Lalu kita sederhanakan. Di sini kita lihat teman-teman bentuk pecahan teman-teman ya. Oke, kita sederhanakan biar lebih sederhana. Ini kita bagi 2, 1. Lalu yang 4 ini kita bagi 2, 2. Sehingga 1 dikali 2, 2. 1 dikali 3, 3. Oke, ini saya buat aja keterangan. 1 dikali 2, yang ini tadi 2. Lalu 1 dikali 3, 3. Oke, lalu 22/7 kita turunkan. Lalu yang ketiga-tiganya ini kita turunkan. Nah, setelah itu 2/3 nya kita turunkan. Lalu ini kita sederhanakan teman-teman ya, karena bisa dibagi. Yang 7 ini kita bagi 7, 1. Lalu yang ini, yang 7 kita bagi 7, 1. Sehingga 22 dibagi 1, 22. 22 dikali 1 tetap 20, 22. Lalu yang 7 ini kita turunkan, dan yang 7 ini juga kita turunkan. Nah, setelah itu 2/3 nya kita turunkan kembali. Lalu ini kita selesaikan. 22 dikali 7. Hasilnya 154. Lalu yang 7 ini kita turunkan. Nah, setelah itu 2/3 nya kita turunkan kembali. Ini kita selesaikan. 154 dikali 7. Hasilnya 1078. Nah, di sini karena di sini adalah bentuk pecahan atau 2/3, ini adalah desimal, sehingga untuk pembilangnya ini kita kalikan ke 1078. Yang ini teman-teman, 2 dikali 1078. Hasilnya 2156. Lalu yang 3 ini kita pindahkan buat pembaginya. Kita bagikan teman-teman. 2156 dibagi 3 hasilnya 718,666. Oke. Nah, di sini teman-teman karena 6-nya sangat banyak sehingga kita bulatkan teman-teman ya. 718,666 kita ubah menjadi 718,67. Oke, kita bulatkan ke atas karena angka 6 ini mendekati 7. Nah, jadi hasilnya 718,67 cm3. Oke. Nah, untuk volume bagian bola, setengah bola hasilnya 718,67 cm3. Nah, setelah itu kita perhatikan kembali gambarnya, di mana bangun ruang kedua ini utuh, tidak ada teman-teman yang berkurang dari bangun ruang ini. Apabila ada yang kurang, maka kita kurangkan biasanya untuk mencari yang hilang dari bagian bangun ruang ini. Nah, di sini kedua-duanya utuh, sehingga kita tinggal jumlahkan. Nah, kita cari teman-temannya untuk volume gabungannya. Volume 1 atau volume tabung hasilnya 3080. Kita pindahkan. Lalu untuk volume 2 untuk setengah bola hasilnya 718,67. Kita pindahkan. Lalu kita jumlahkan 3080 ditambah 718,67 hasilnya 3798,67 cm3. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal nomor 10. Apabila kita perhatikan lagi gambar soal nomor 10 ini adalah gambar apa kira teman-teman? Seperti gambar kapsul teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah setengah bola dan ini adalah setengah bola. Dan bagian ini adalah tabung. Oke.
kita akan bagi menjadi dua bagian, di mana bagian satu tabungnya dan bagian dua setengah bolanya. Oke. Untuk mencari volume tabung, rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Di mana jari-jarinya belum diketahui teman-teman, kita cari terlebih dahulu. Nah, untuk mencari jari-jari, diameter dibagi dua. Oke. Di mana diameternya 20 cm, yang ini teman-teman. Nah, ini akan kita bagi dua, sehingga 20 dibagi dua hasilnya 10 cm. Jadi di sini sudah saya buat keterangan, jari-jari atau R sama dengan diameter dibagi dua, 20 dibagi 2 hasilnya 10 cm. Ini buat jari-jarinya. Nah, sekarang bagaimana dengan tingginya? Karena buat tabung dia memiliki tinggi. Nah, untuk mencari tinggi, kita perhatikan teman-teman, dari panjangnya ini setengah bola sampai ke setengah bola itu panjangnya tingginya 40 cm. Nah, caranya kita akan cari terlebih dahulu jari-jari setengah bola dari sini 10 dan ini adalah 10. Sehingga 40 dikurangi 10 ditambah 10. 40 dikurangi 2, 20. Jadi tingginya 20 cm. Oke. Di sini juga udah buat keterangan, tingginya 40 yang ini teman-teman. Oke. Lalu untuk 10 tambah 10 maksudnya jari-jari ini adalah setengah bola. Ada dua teman-teman, yang ini dan ini. Ini 10 tinggi jari-jarinya dan ini juga 10. Sehingga 10 ditambah 10 20. Lalu kita kurangkan dengan panjang keseluruhan, tinggi keseluruhan. Sehingga 40 dikurangi 20 hasilnya 20. Itu buat tinggi tabung. Oke, karena tingginya sudah dapat dan jari-jarinya sudah dapat, kita langsung masuk ke rumusnya. Dimana untuk rumus volume tabung, Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Dimana Pi-nya 3,14. Kenapa memakai 3,14? Yang tadi kita cari 10 cm. Karena 10 cm bukan kelipatan 7. Oke teman-teman, apabila kelipatan 7 kita memakai 22/7. Ini bukan, sehingga kita memakai 3,14. Lalu kita kalikan 10 dikali 10 R kuadrat. Lalu tingginya 20 yang tadi kita cari yang ini. Oke, langsung teman-temannya 3,14 kita kalikan dengan 10 terlebih dahulu. Yang ini teman-teman, kita kalikan 3,14 dikali 10 hasilnya 31,4. Ingat teman-teman ya, komanya ini kan 3,14 dikali 10. Apabila dikalikan menjadi 31,4. Oke. Lalu yang 10 ini kita turunkan, lalu yang 20 ini kita turunkan. Nah, kita kalikan kembali 31,4 dikali 10. Nah, ini kita kalikan kembali. Oke, hasilnya 314. Oke, teman-teman, jadi sini komanya sudah hilang karena kita kalikan ke 10 lagi. 31,4 dikali 10. Hasilnya 314. Lalu yang 20 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali 314 dikali 20. Hasilnya 6.280 cm3. Jadi untuk volume tabung hasilnya 6.280 cm3. Nah, kita akan cari volume 2 atau volume setengah bola. Di mana rumusnya 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, di sini teman-teman, untuk rumusnya kita mencari jari-jari R, oke? Sehingga tadi karena R-nya kita dapat 10 cm, maka kita tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, 4/3-nya kita turunkan, lalu Pi-nya kita memakai 3,14. Karena bukan kelipatan 7 teman-teman ya, maka kita pakai 3,14. Lalu R-nya 10 dikali 10 dikali 10 sesuai rumusnya R pangkat 3. Lalu kita kalikan teman-teman, 4/3-nya kita turunkan terlebih dahulu. Lalu ini kita selesaikan, 3,14 dikali 10. 3,14 dikali 10 hasilnya 31,4. Oke, jadi perlu diperhatikan teman-teman, tanda komanya tadi kan 3,14 dikali 10 menjadi 31,4. Oke, lalu yang 10 ini kita turunkan, ini juga kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali, 4/3-nya kita turunkan terlebih dahulu. Lalu ini kita selesaikan lagi. Oke, 31,4 dikali 10 hasilnya 314. Jadi komanya sudah hilang teman-teman ya, karena dikali 10 kembali. Jadi hasilnya 314. Nah, lalu yang 10 ini kita turunkan karena belum selesai. Untuk selanjutnya 4/3-nya kita turunkan kembali. Yang kita selesaikan yang bagian ini. Oke, 314 dikali 10 hasilnya 3140. Nah, karena di sini adalah 4/3,
sementara di sini tidak ada penyebutnya teman-teman ya. Sehingga pembilangnya ini kita kalikan ke 3140. Oke, 4 dikali 3140 hasilnya 12.560. Lalu yang angka 3 ini menjadi pembagi. Kita bagikan teman-teman. 12.560 dibagi 3 hasilnya 4.186,666 dan seterusnya. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 4.186,67 cm3. Kenapa menjadi komanya 67? Karena angka 6 ini lebih mendekati 7. Jadi kita memakai pembulatan ke atas. Apabila ini 4 berarti pembulatan ke bawah gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari volume gabungannya. Dimana untuk mencari volume gabungan, volume tabung tuh ditambah volume setengah bola. Volume tabungnya 6.280 dari sini yang tadi kita cari. Volume setengah bolanya 4.186,67, ini kita pindahkan. Lalu kita jumlahkan 6.280 ditambah 4.186,67 hasilnya 10.466,67 cm3. Jadi volume gabungannya adalah 10.466,67 cm3. Oke, kita sudah selesai membahas latihan 9 sesi ketiga. Di mana latihan 9 ini dengan materi menentukan volume gabungan bangun ruang kita sudah tuntaskan teman-teman. Kita akan lanjutkan membahas latihan 10, di mana latihan 10 menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.